Om Swastiastu. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dosen Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Hamzanwadi. Perkenalkan, saya Nimade Riahasti Prasanti, Guru SD Negeri 3 Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu syarat Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Hamzanwadi. Adapun materi pembelajaran yang saya ambil pada video kali ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema ketiga, pertumbuhan hewan, pembelajaran keempat di kelas 3. Saya sangat memohon masukan dan saran dari Bapak Dosen Penguji sebagai salah satu refleksi saya ke depan agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi, Bu. Baik. Baik. Kabar baik. Bu. Ya. Oke. Sudah pada sarapan ya semua? Sudah. Oke, ya. Jadi ingatkan ya. Jadi sarapan itu penting. Gunanya untuk apa? Pentingnya sarapan untuk apa? Agar apa yang sehat? Agar apa yang sehat? Iya, jadi tubuhnya biar sehat. Oke. Nah, agar pembelajaran kita kali ini itu berjalan dengan lancar, kemudian tanpa halangan apapun, ya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta syukur kepada Tuhan karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua seperti sekarang, ya. Oke, Ibu minta satu orang di sini, ya coba Gio. Gio sayang, halo. Halo. Iya. Coba Gio pimpin doanya untuk memulai kegiatan kita kali ini. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kemudian sekarang Ibu absen dulu ya bagi yang hadir kali ini. Tadi Gio sudah sambil mimpin doa. Danesa hadir? Halo Danesa. Oke, Ariendra Hadir. kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Nah, salah satunya ya agar kita itu tetap ya memiliki rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Oke, judul lagunya itu dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita dengarkan dulu. Melakukan literasi terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, Ibu di sini punya cerita. Oke. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk satu orang. Ingat, yang lainnya silahkan di-mute dulu mikrofonnya biar tidak terdengar suara berisik ya. Oke, coba Danesa sekarang. Ayo, silahkan dibaca, nak. Ceritanya. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah satu buah keluarga babi yang terdiri dari ketiga anak dan seorang ibu babi. Nah, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita ingin capai pada pertemuan kali ini ya.
Yang pertama itu adalah bahwa kalian nanti bisa menemukan ya, menuliskan juga informasi penting tentang perkembangbiakan dan daur hidup kupu-kupu ya, dengan tepat melalui menyimak video. Oke, kegiatan menyimak video. Oke. Nah, kalian pernah lihat ini enggak? Ini apa? Telur. Ini telur apa? Ayam. Oke, ada yang tidak suka sama telur ayam enggak? Tidak. Oke. Ini telur ayam, pastinya ini dihasilkan oleh siapa? Oleh apa? Ayam. Nah, biasanya setelah ayam itu bertelur, ya, ini akan tetap seperti ini enggak? Atau dia akan berubah bentuknya? Berubah bentuknya. Iya. Kira-kira kalian bisa menyebutkan enggak ciri-ciri dari telur ayam yang Bu Guru pegang ini seperti apa? Ciri-ciri telur ayamnya ini seperti apa? Bentuknya atau mungkin warnanya? Bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Bulat. Yang seperti kalian katakan sekarang telur ayam ini bentuknya bulat, warnanya coklat. Nah, kemudian lama-lama biasanya telur ayam ini akan berubah menjadi seperti apa? Anak ayam. Anak ayam. Nah, kemudian selain ayam, ada enggak lagi dari kalian yang tahu hewan apa saja sih yang juga dia bisa menghasilkan telur? Ayo. Selain ayam. Ular. Iya. Baskara. Kupu-kupu. Baskara, oke. Kupu-kupu. Kura-kura. Iya. Jadi ada banyak sekali ya hewan-hewan yang menghasilkan telur. Nah, salah satunya yang tadi disebutkan itu adalah kupu-kupu. Oke, kalian pernah lihat telur kupu-kupu enggak? Benar. Oke. Nah, biasanya kalau kupu-kupu itu bertelurnya di mana? Di daun. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kira-kira kupu-kupu itu kalau dilihat itu gimana sih dia? Bentuknya, mungkin gimana cirinya? Ada yang tahu nggak kalau kalian semua pernah lihat kupu-kupu? Saya. Tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri kupu-kupu, bahkan banyak sekali ya, ada katanya punya antena, kemudian warnanya indah, kemudian juga apa namanya, sayapnya itu ada 2 pasang, warnanya bagus, dan pastinya kupu-kupu itu karena dia punya sayap berarti dia bisa bagaimana? Terbang. Ya, kupu-kupu itu pastinya dia bisa terbang ya. Nah, kalian masih ingat nggak kalau terbang itu dia merupakan ciri makhluk hidup yang bagaimana? Ciri makhluk hidup yang apa? Masih ingat nggak ciri makhluk hidupnya? Ayam. Oke, Kesawa bilang bergerak. Iya. Ada masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidupnya? Masih? Ya, pinter ya. Jadi kupu-kupu itu bisa terbang, itu termasuk salah satu ciri bahwa kupu itu bisa bergerak ya. Kemudian yang tadi kupu-kupu itu katanya menghasilkan telur. Berarti telur itu digunakan sebagai apanya? Sebagai Berkembang biak. Iya, jadi kupu-kupu itu menghasilkan telur tujuannya untuk berkembang biak. Apa sih tujuan makhluk hidup itu berkembang biak, Nak? Apa tujuannya? Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama, jadi setiap kelompok itu isinya ada 4 orang. Oke? Jadi masing-masing kelompok isinya ada 4 orang. Nah, kelompok pertama itu ada Gio, Danesta, Arindra, sama Almira. Jadi ini adalah bagian-bagian yang nanti akan kalian cari dalam video yang akan Bu Guru tayangkan ya. Jadi nanti kalian silahkan cari tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Sudah siap untuk mendengarkan? Sudah? Ya, jadi nanti silahkan lihat informasi apa yang kamu dapatkan berdasarkan tahapan dari daur hidup kupu-kupu yang tadi sudah Bu Guru tunjukkan ya. Tuliskan di sana di buku tulisnya, nanti kita akan bahas setelah selesai kalian menyimak video ini ya. Oke, silahkan didengarkan.
Ibu akan minta dulu untuk perwakilan kelompok membacakan hasilnya satu persatu, kemudian nanti anggota kelompok yang lain ya, masih dalam satu kelompok, kamu bisa tambahkan informasinya, mungkin ada yang kurang yang belum disebutkan temannya, jadi akan ditambahkan ya. Oke, Ibu berikan dulu kesempatan untuk kelompok yang pertama, kelompok 1. Oke, ya coba ketua kelompoknya dulu ya, Almira dulu. Ayo coba silahkan. Nanti kelompoknya anggota yang lain bisa nanti menambahkan. Mungkin ada yang Almira kelupaan untuk menuliskan, jadi kalian bisa tambahkan nanti ya. Dengarkan dulu untuk kelompok yang lain juga dengarkan ya. Kita akan dengarkan dulu apa hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan Almira. Telur kupu-kupu diletakkan pada daun tanaman sebagai sumber makanan larva kupu-kupu. Nah, jadi setelah tadi Bu Guru mendengarkan ya apa yang kalian temukan dalam informasi video yang disajikan ya, itu sudah bagus sekali ya, mulai dari yang lengkap ya, mulai dari telur, kemudian ulat, kepompong dan juga kupu-kupunya ya. Jadi bisa Bu Guru simpulkan di sini ya. Tahapan daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari apa? Tahapan daur hidup kupu-kupu dimulai dari apa? Telur. Setelah telur. Oke, ulat. Kemudian setelah ulat, kepompong. Yang terakhir, ya. Nah, kemudian kalau dituliskan ya fase dari kupu-kupu itu ya, bisa kalian lihat di sini. Kita lihat ya papannya ya. Kalau kita tuliskan fase dari kupu-kupu itu, tadi yang pertama dimulai dari apa? Telur. Ini akan atas dengan siapa? Ulat. Kepompong. Terakhir dia akan menjadi kupu dewasa atau imago. Nah, proses ini dia terjadi secara terus-menerus ya. Jadi dari telur ke ulat dulu, kemudian ulat ke kepompong lagi, kemudian kepompong ke kupu dan kupu kembali lagi dia bertelur. Jadi ini akan berlangsung seterusnya ya, berlangsung secara terus-menerus sehingga itu disebut dengan siklus ya, atau tahapan daur hidup ya. Jadi daur hidup itu dia berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi tidak terputus hanya sampai di ulat saja atau hanya sampai di kupu-kupu saja, tetapi dia seterusnya berlangsung seperti itu ya. Nah, karena kupu-kupu ini terdiri dari 4 siklus yang tadi 4 tahapan, sehingga tahapan daur hidup kupu-kupu ini disebut dengan apa tadi katanya? Disebut dengan apa? Iya, metamorfosis apa? Metamorfosis ya, sempurna ya, jadi diingatkan, oke? Di sana terlihat bagian sudah gambar apa? Kupu-kupu. Gambar kupu-kupunya di sana berwarna apa yang kalian lihat? Merah dan warna. Ya, merah dan biru katanya. Ya, oke, good. Nah, kalian sekarang Ibu minta untuk membuat 2 buah pertanyaan sesuai dengan gambar kupu yang diberikan. Jadi nanti kalian ya tunjuk dulu satu temannya siapa yang mau kalian berikan pertanyaan. Kalau bisa semuanya ya, dalam artian tidak hanya satu orang, itu saja. Ya. Jadi kalian tunjuk dulu temannya siapa yang nantinya bisa menjawab pertanyaan kalian. Kemudian kalian itu nanti bacakan pertanyaannya, kemudian yang ditunjuk temannya itu silahkan menjawab pertanyaan teman yang tadi dibacakan. Mengerti ya aturannya? Mengerti? Mengerti. Oke, ya. Halo Baskara. Sudah. Oke, silahkan.
kamu bacakan dulu pertanyaannya atau tunjuk dulu temannya siapa yang mau kamu minta untuk menjawab pertanyaannya kamu, kemudian baru kamu bacakan pertanyaannya. Mengerti ya? Nanti. Mengerti. Oke, silakan. Siapa yang mau kamu tunjuk untuk menjawab pertanyaannya kamu? Putu Wahyu. Oke, Putu Wahyu berarti Jotindra. Iya, Jotindra. Halo. Halo, Bu. Oke, siap ya? Ya. Ya, silahkan Baskara. Bagaimana cara kupu-kupu yang telah fase dewasa bisa terbang? Mungkin Bu Dia Guru. akan Ya, silakan. memompa darahnya akan supaya bisa terbang. Oke. Gimana Baskara? Benar jawabannya? Benar. Jotindra? Oke, ya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, coba who are you? Who are you? Masih ingat gimana? I am happy and great children. Oke, ya, jadi benar ya, kalian itu adalah anak yang smart, anak yang happy, dan yang hebat ya, karena kalian tadi sudah bisa menjawab atau juga bisa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan walaupun tadi ada yang salah ya, tapi tidak masalah. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu, sudah ingat, dan sudah mau berusaha. Ya, itu menandakan kalian itu adalah anak yang hebat. Oke, ada enggak dari kalian yang bisa menirukan gerakan kupu ketika terbang? Ayo, gimana caranya? Gimana caranya kamu kalau mau memperagakan gerakan kupu-kupu terbang? Ayo, siapa yang bisa? Tangannya direntangkan. Oke, bisa tangannya ditentangkan. Kemudian setelah itu diapakan lagi? Dikepakkan. Dikepakkan. Iya, jadi coba kita pertama rentangkan tangan dulu. Oke, rentangkan dulu tangannya semua. Bisa enggak rentangkan tangannya? Oke, Bisa. sekarang baru digerakkan ke atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi bisa sambil badannya goyang-goyang ya. Nah, ini adalah cara atau memperagakan gerakan kupu-kupu ketika terbang ya. Oke, sekarang semuanya coba bersama-sama rentangkan tangannya. Oke, rentangkan tangannya lagi, kemudian kepak-kepakkan, naik turun, gerakkan seperti kayak Oke, Aliendra semangat sekali dia terbangnya. Wow. Oke, ya ada Kesawa juga sudah bisa dilakukan semuanya. Iya. Ada yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa memperagakan itu? Bisa semua? Bisa. Ya, oke. Jadi tidak ada yang tidak bisa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ya tadi setelah dikasih tahu bagaimana cara kupu-kupu itu terbang, bagaimana memperagakannya, ada teman kalian yang tidak bisa. Atau juga seperti yang tadi, ketika kalian berikan pertanyaan, ada temannya yang salah dalam menjawab. Kira-kira apa yang kalian lakukan di situ? Apakah kalian bilang, salah, apakah ditertawakan atau bagaimana? Siapakan temannya ketika dia salah menjawab atau mungkin ketika dia tidak bisa memperagakan gerakan kupu-kupu? Diberitahu. Apa yang kamu lakukan? Diberitahu katanya. Biar nanti bagaimana ketika kita sudah beritahu Supaya bisa. supaya tidak melakukan apa lagi? Jadi cara untuk memberikan perhatian atau mungkin juga nasihat kepada temannya itu disebut dengan saran. Nah, ada yang pernah memberikan saran kepada teman? Pernah. Ada? Pernah. Ya, oke. Di sana ada pemberian saran kepada teman. Nah, coba Mesia sudah terlihat sayang di sana? Sudah, oke. Bisa dibaca kira-kira kapan kita memberikan saran kepada teman? Oke, ayo, yang baca yang keras. Diberikan ketika teman membuat kesalahan atau
Kekeliruan. Iya, kita memberikan saran kepada teman itu tujuannya agar teman itu atau ketika teman itu melakukan kesalahan atau kekeliruan, ya. Jadi bukan berarti ketika kita diberikan saran, ya, itu berarti temannya itu tidak suka kepada kita, tetapi sebenarnya itu adalah menunjukkan rasa sayang, ya. Jadi rasa sayang kamu kepada teman dalam artian kamu tidak ingin lagi lihat temannya berbuat salah, ya, dan keliru lagi untuk kedepannya. Jadi perlu diberikan saran. Dan ingat, setiap kali memberikan saran harus diberikan dengan kata-kata yang bagaimana atau diberikan secara sopan, ya, Sopan. singgung perasaan temannya, ya. Oke. Nah, tadi Ibu punya 3 buah gambar dan juga 3 buah permasalahan. Nah, coba kalian bisa buat saran dari masing-masing gambar tersebut. Jadi yang pertama itu adalah dalam perlombaan tarik tambang. Kelompok Udin Udin kalau tidak sarapan dan mengambil padanya lemas. Yang kedua, salah memperagakan gerakan tari. Dan yang ketiga, sepulang sekolah si dan Ladi melihat sambil bermain di tengah jalan raya. Siapa yang mau membacakan Bu? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Oke, satu, Saya Bu. Oke, Devandra dulu. Yang lain coba dengarkan. Habis Devandra baru ini. Saya Bu. Ya, gambar yang pertama dulu, Nak. Dalam saran diberikan untuk Udin adalah seharusnya Udin belum perlombaan. Oke, Danesa angkat tangan. Oke, silahkan Danesa. Coba, masih kita di gambar yang pertama ya. Coba. Baiknya Udin sarapan sebelum lomba tarik tambang supaya Udin mempunyai Sekolah Siti dan Lani. Sekarang kita ke gambar kedua. Saya Bu. Siapa yang mau digambar? Saya Bu. Saya Bu. Oke, kita yang tadi yang cewek-cewek ya, sudah ya, banyak ya. Sekarang yang cowok. Saya Bu. Oke. Ya, Jotindra dulu. Jotindra dulu. Gambar yang kedua, Siti harus rajin berlatih dengan teman-temannya supaya bisa menari. Oke. Gio, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, Gio. Jangan bermain di jalan raya karena membahayakan keselamatan. Oke, jangan bermain di jalan raya karena membahayakan keselamatan. Jadi jawaban kalian semuanya sudah benar semua ya. Sekarang berikan tepuk jempol dulu untuk semuanya. Sesuai dengan apa yang Jempol. tadi. Jempol. Oke, ya. Jadi jawabannya sudah benar semua ya. Kemudian jadi sudah benar, sudah bagus ya. Bu Guru suka ya. Sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian berikan ya. Oke, apa yang tadi sudah kita pelajari? Daur hidup kupu-kupu katanya, tahapan hidup kupu-kupu. Apa saja tahapan hidupnya kupu-kupu itu? Apa saja? Oke, ya kita tanya jawab dulu sedikit. Oke, yang pertama pertanyaannya, mengapa ulat dikatakan merugikan manusia? Nah, Karena dia memakan daun. Oke, karena dia memakan daun tumbuhan. Itu jawaban yang paling banyak didengarkan. Ada jawaban yang lain dari itu? Ada jawaban yang lain? Karena dapat merusak tanaman katanya. Kenapa? Kenapa? Ulat bikin gatal di tubuh. Oke, ulat bikin gatal, betul ya. Jadi ulat itu bikin Merusak gatal. tanaman. Merusak tanaman, iya. Jadi itulah kenapa ulat itu dikatakan merugikan manusia ya. Dia bisa merusak tanaman ya, kemudian juga dia memakan daun-daun tumbuhan ya.
kemudian juga dia bisa buat gatal di tubuh kita. Nah, itulah kenapa dia dikatakan merugikan. Oke, good, bagus. Ibu akan berikan kalian soal evaluasi, ya. Kalian silahkan kerjakan, cukup tulis jawabannya saja pada buku yang sudah kalian bawa. Oke, sudah siap ya bukunya ya? Sudah. Sudah? Ya. Nomor 1 sama nomor 2 dulu, nanti setelah itu Bu Guru geser lagi ke bawah. Oke, silahkan. Sudah kelihatan yang nomor 3 dan 4? Oke, silahkan dijawab. Sudah? Oke, Ibu lanjut ke nomor 4, 5 dan 6 ya, yang nanti belum sebentar ya, Bu akan ambil lagi. Oke, nomor 5 dan 6 sudah terlihat? Sudah? Sudah? Sudah semua? Oke, kita geser lagi ya. Nomor 7 dan 8. Ya. Yang lain berarti sudah juga ya. Kita lanjut ke yang nomor 9. Nah, ini terlalu besar, sebentar Bu Guru kecilkan. Oke, silahkan nomor 9. Perhatikan gambarnya di sana. Itu namanya tahapan apa? Silahkan dipilih A, B, C, atau B jawabannya. Yang terakhir nomor 10. Ayo. Yang nomor 10. Pasangan hewan dan cara perkembangbiakannya yang benar. Sekarang caranya adalah kita akan periksa, Ibu akan bacakan jawabannya ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalian silahkan koreksi pekerjaan di sana masing-masing ya. Kalau salah nanti disalahkan saja, kalau benar berarti dibiarkan. Oke? Ya. Sudah siap ya? Sudah. Yang nomor 1 itu jawabannya adalah B. Oke, B ya. 2C. Oke. Nomor 3 apa? Ya, nomor 3A. Nomor 4? B. 4B. 5? Oke, yang nomor 5 yang benar jawabannya adalah D ya, menolong teman yang terjatuh. Itu yang D ya. Bu, jelek Nomor 6. Ya, sebentar ya, sebentar Bu Guru kasih tahu di chat ya. Nomor 6 apa? C. Iya, nomor 6 C. 7? D. Oke. 8? 8A. 9? A. 10? B. Ya, 10 itu B ya, bukan D. B. Oke. Siapa di sini yang betul semua? Ada nggak yang betul semua? Oke, ada juga betul semua. Almira, siapa lagi yang betul semua? Oke, ya. Nah, walaupun salah, tapi ingatkan ya, kalian nanti sudah atau kalian sebenarnya sudah berusaha ya, dan Ibu terima kasih dengan itu. Oke, masih ingat dengan tepuk jempolnya untuk kalian semuanya, anak-anak hebatnya Bu Guru? Gimana? Jempol. Oke, who are you? Who are you? I am smart and happy. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, nanti untuk tugasnya seperti biasa yang tadi Bu Guru minta, kalian itu minta untuk membuat cerita ya, cerita tentang sikap saling menghargai yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi Anda, oke, nanti silahkan dikirimkan jawabannya ke chat Ibu sendiri ya. Jadi nanti Ibu akan periksa di sana. Jadi Ibu tidak akan minta bacakan di sini ya. Jadi Ibu akan baca sendiri gimana cerita yang sudah kalian buat ya. Bagi yang belum mungkin nanti bisa kalian buat kembali atau mungkin bisa disempurnakan lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu lagi. Nah, tapi lagu yang kita nyanyikan itu adalah lagu daerah. Oke. Kalian pernah mendengar lagu Solera enggak?
Enggak. Pernah. Soleram, soleram, yang gitu tuh. Pernah? Pernah. Oke. Ya. Bagi yang pernah bisa mengikuti videonya, ya. Bagi yang tidak, mungkin nanti bisa diikuti secara sedikit-sedikit aja ya. Boleh. Lagi, oke. 1, 2, 3. Dengarkan. Toleran, toleran, toleran. Ayam nyanyi. Oke, soleram, soleram. Tangan bertoleran. Anak yang manis. Nah, tadi kita sudah melewati semua rangkaian kegiatan kita hari ini, ya. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran untuk kali ini, ya. Nah, sebelum kita akhiri, ya, jika kalian nanti ingin keluar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, karena mengingat situasi sekarang masih sangat amat berbahaya dan lebih baik tidak ada yang terlalu mendesak sekali, lebih baik kalian tetap di mana? Di rumah. Aja. Nah, tadi awal pembelajaran kita buka dengan doa. Sekarang juga untuk mengakhiri kita akan tutup dengan doa. Nindi, silakan. Nindi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan saya. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nindi. Ya, dan juga bagi yang lainnya, ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup pertemuan untuk kali ini. Ya, sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, masih ingat, Who are you? Who are you? I'm smart and happy. Happy and brave children. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Ya, bisa meninggalkan ruangan jika sudah selesai. Dadah. Ibu yang selamat beraktivitas. Silahkan bisa meninggalkan ruangan ya. Thank you.